Ya, sesuai dengan tema yang diusung, itu saya sangat tertarik dengan yang terakhir itu. Iya, iya. Kemenak untuk semua. Asik. Bahwa selama ini Kementerian Agama diidentikan dengan organisasi tertentu. Tentu dengan kehadiran kita berdua di Asik, sini, ya. bahwa ternyata memang Kementerian Agama ya untuk semua. Asik. Itu jaga gereja memang motivasinya untuk menjaga keberagaman ya. Tahu seperti apa? Ya, jadi menjaga gereja itu Kalau saya melihat bahwa Indonesia dari kacamata pemuda, maka saya mau tegaskan bahwa Indonesia merdeka itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Saya tahu bahwa Muhammadiyah dari dulu itu kan punya konsep tajdid, ingin memberantas TBC yang konon katanya itu di budaya. Nah, bagaimana menjawab? Kalau tadi kan masalah gereja, ini sekarang budaya dari kacamata pemuda Muhammadiyah. Silakan. Iya, saya kira harusnya kita ini duduk bersama untuk membincang. Sudah berapa sering Anda duduk berdua begini? Kalau untuk duduk secara resmi. ya. Oh iya, ini baru pertama kali. Oke. Dan Kemena untuk semua. Cocok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini tanggal 28 Oktober 2021. Tepat 93 tahun silam anak muda kita berkumpul untuk mengucapkan sumpah, tapi sumpah dari seantoro negeri ini bukan janji manis, tetapi sumpah pemuda. Apa makna sumpah pemuda, serta apa relevansinya bila kita tarik dalam konteks kita berbangsa dan bernegara hari ini, khususnya untuk anak muda di Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat. Di studio ini sudah hadir dua narasumber kita, dua anak muda milenial, dua anak muda energik, perwakilan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam corona dulu. Oke. Saya biasanya yang memperkenalkan narasumber kita yang hadir di studio ini, tetapi pada kesempatan ini saya justru yang akan mempersilahkan untuk masing-masing narasumber memperkenalkan diri. Saya mulai dari perwakilan dari pemuda Muhammadiyah dulu. Silakan. Bisa dikasih dekat ya. Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan saya pada kesempatan hari ini, ya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Panrita Studio Podcast Kemenak Polman, ya, sudah mengundang kami, menghadirkan kami untuk menjadi narasumber di momentum Hari Sumpah Pemuda ini. Ya, tentu ya, dengan kehadiran media ini, ya, kami merasakan begitu mengapresiasi dan juga sangat mendukung, karena kenapa ini kan ya sesuai dengan tema yang diusung, itu saya sangat tertarik dengan yang terakhir itu. Iya, iya. Kemenak untuk semua. Asik. Ya, saya sangat karena ya tahulah bagaimana kita hari ini. Ya baik, kalau nama saya Alauddin.
kalau nama panggilannya pernah namanya keren itu namanya Aldi, tapi aduh saya agak hari ini konteks hari ini saya lebih baik Alodin aja. Alodin, terus juga ada panggil adik-adik Kaal, itu aja. Kaal ya. Kaal ya. Tapi saya lebih suka kalau Alodin supaya dia punya makna. Kalau hobi sih, hobi apa ya? Saya hobinya dulu nulis di waktu SD sampai SMA, itu sampai di masa sekolah saya suka membaca, menulis. Terus kalau untuk saat ini, alhamdulillah saya secara pribadi amanahi untuk menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Polewali Mandar. Ya. Ini sebenarnya sudah melewati masa jabatan karena sejak 2016. Dan 4 tahun kita masa periode pertama ini ya. Periode pertama. Terus harusnya kita sudah melakukan musda, tetapi lagi-lagi karena situasi kita hari ini yaitu pandemi COVID-19, ya makanya kami menunda dan mungkin kalau masih akan lewat pada menyeberang tahun depan, mungkin kita juga akan paksakan musda aja supaya ada transfer regenerasi yang baik dan pendidikan bagi teman-teman. Ketua Pemuda Muhammadiyah. Oke. Saya ke pemudanya Nahdlatul Ulama. Silahkan didekatkan. Oke, baik. Langsung saja. Ucapan terima kasih. Tentu ini adalah kebahagiaan kita bersama. Kegiatan ini digaungi oleh Kementerian Agama. Tentu menjadi sebuah kebanggaan bahwa selama ini Kementerian Agama diidentikan dengan organisasi tertentu. Tentu dengan kehadiran kita berdua di sini, bahwa ternyata memang Kementerian Agama ya untuk semua. Kementerian Agama untuk semua. Buktinya ya diawali oleh Kemenak Kabupaten Polewali Mandar ya menghadirkan 2 organisasi besar di kancah nasional ini ya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih. Tentu kita berharap ada terobosan-terobosan baru, mungkin kedepannya lagi menghadirkan ketua NU dengan ketua Muhammadiyah dan beberapa ormas-ormas luar, tidak hanya dalam lingkup Kementerian Agama. Mungkin kedepannya ada bisa dari perwakilan MUI dan umat-umat beragama lainnya, sehingga betul-betul keberadaan Kementerian Agama ini memang kementerian untuk semua agama. Nama Busra, kalau teman-teman alumni pesantren dulu panggilan saya ya Buci, kalau teman-teman di Ansor dan yang lain di kampus itu ya panggil Busra saja. Itu yang melekat pada nama akun sosial media. Iya, karena kebetulan waktu itu akun itu dibuat pada saat masih nyantri pada saat itu, dan teman-teman alumni pesantren ya manggilnya seperti itu. Aktivitas keseharian kami di Gerakan Pemuda Ansor ini sudah 2 periode. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ansor di Kabupaten Polewali Mandar mempercayakan kami untuk melanjutkan periode kedua. Insya Allah mungkin bulan depan kita akan pelantikan, karena ini adalah tahun pertama periode kedua kami. Sudah lama sebenarnya sama dengan pimpinan Muhammadiyah tadi, Pemuda Muhammadiyah sudah lama ingin berkegiatan, tetapi lagi-lagi sejak tahun lalu sampai sekarang ini ada beberapa kendala-kendala teknis, sehingga baru insya Allah akan kita laksanakan bulan depan. Kegiatan seharian juga selain jadi menunggu Menteri Agama yang melantik ya. Insya Allah. Oke, terus. Insya Allah. Ya doakan supaya Gus Men hadir untuk melantik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Polewali Mandar. Jangan lupa diajak ke sini ya. Siap. Baik, kita tahu bersama bahwa Sumpah Pemuda ini, hemat saya itu memiliki 4 bentuk komitmen seorang pemuda terhadap tanah airnya. Saya ingin bagi 4 komitmen itu menjadi 2 bagian. Satu bagian yang akan dijelaskan oleh Gerakan Pemuda Ansor, dan satunya lagi nanti dijelaskan oleh Pemuda Muhammadiyah. Saya ke Pemuda Ansor dulu.
ada dua komitmen yang saya minta kepada pemuda Muhammad GB Ansor ini untuk menjelaskan tentang komitmen keberagaman dan persatuan. Oke, nanti setelah itu baru ke pemuda Muhammadiyah. Silakan. Pertama, bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa pemuda yang mengikrarkan sumpah pada 28 Oktober tersebut itu dari berbagai kalangan, karena memang wilayah Indonesia ini terdiri sangat luas, berbagai macam suku, berbagai macam agama, sehingga komitmen keberagamaan ini tidak akan bisa terlaksana Sumpah Pemuda jika memang komitmen keberagaman ini tidak ada dalam jiwa anak muda kita pada saat itu. Sehingga keberagaman itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, mungkin itu adalah sunnatullah, keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, tinggal kita anak muda ini bagaimana kita mampu merajut keberagaman itu menjadi sebuah suatu komitmen. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya menjalin persatuan. Kalau kita tidak mampu bersatu, maka Indonesia ini tidak akan ada seperti sekarang ini. Kemerdekaan tentu kita akan tidak merasakan kemerdekaan seperti apa yang kita rasakan saat ini kalau komitmen persatuan itu tidak ditanamkan dalam jiwa anak bangsa. Kita bersyukur di Indonesia ini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, misalnya apa yang ada sekarang terjadi saat ini, misalnya di negeri Yaman, di beberapa Syria, itu mereka tidak mampu merajut persatuan, padahal mereka itu belum terlalu beragam dengan Indonesia, hanya karena mereka belum mampu merajut persatuan antara golongan suatu agama, antara Sunni dan Syiah. Mereka saling berkelahi. Akhirnya kita bisa saksikan Syria seperti apa sekarang, Yaman seperti apa, Irak, Iran, semua hancur berantakan karena mereka tidak mampu merajut persatuan. Kita di Indonesia ini bukan hanya dari segi agama, dari Sabang sampai Merauke. Iya, belum lagi terpecah berbagai macam golongan, belum lagi sukunya, belum lagi agamanya. Alhamdulillah masih bisa eksis sampai saat ini. Yang kita kenal itu kan paling melekat pada pemuda NU, utamanya pada baris Banser. Iya. Kelazimannya jaga gereja. Saya mau maaf ini. Pokoknya kalau sebut Banser jaga gereja. Itu jaga gereja memang motivasinya untuk menjaga keberagaman ya. Tahu seperti apa? Ya. Jadi menjaga gereja itu bukan berarti kita membenarkan ya, dalam artian mengakui, akan tetapi ini adalah komitmen kebangsaan untuk saling menjaga. Untuk saling menjaga antara agama satu dengan agama yang lain. Jadi kalau kita selalu memandang sesuatu itu dari sudut pandang agama, memang tidak akan pernah ketemu. Sehingga sudut pandang yang kita coba bangun itu adalah sudut pandang komitmen kebangsaan. Ya, syukur-syukur alhamdulillah saat ini kita mampu menjalin merajut antara berbagai golongan. Teman-teman yang di pemuda gereja berkegiatan, mereka undang kita, kami berkegiatan, ya kita undang beliau, teman-teman di kalangan pemuda gereja tersebut. Jadi menjaga keberagaman ya? Ya, ini adalah bagian daripada komitmen kami untuk menjaga keberagaman. Karena masih saja tidak dipungkiri, ya masih saja ada beberapa kelompok-kelompok pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk merusak keberagaman di kalangan kita, sehingga Ansor tampil di depan untuk memperlihatkan kepada teman-teman pemuda bahwa ya kami mampu menjaga keberagaman itu dengan cara saling menjaga antara kegiatan ibadah yang agama satu dengan kegiatan agama yang lain.
Jadi bukan berarti kalau melihat gereja imannya runtuh ya, Oh kata iya. Gus Dur. Oke, saya ke Pemuda Muhammadiyah. Nah, dua komitmen yang lain selain keberagaman dan persatuan itu adalah budaya dan bahasa. Bisa dijelaskan dari sudut pandang kacamata Pemuda Muhammadiyah komitmen itu? Iya, baik. Eh, Kalau kita melihat Indonesia, itu ketika kita melihat barisan pulaunya, Iya, iya, iya. pasti kita akan melihat bahwa setiap pulau pasti akan berbeda. Sehingga dari situlah mungkin kita bisa mengambil, bahkan ketika kita melihat data bahwa dari 13.446 pulau di Indonesia itu. Luar biasa dihitung ya. Ya, itu kan terdapat banyak suku bangsa dan bahasa. Kalau bangsanya itu terdapat 1.340. Ini sudah sangat luar biasa. Begitu banyaknya budaya yang tercipta dari banyak suku itu. Kemudian kalau bahasa itu kan bahasa ada 700. Ini berdasarkan sumber dari Berita.gar.id. Nah, kalau melihat dari itu, nah memang sangat dibutuhkan namanya komitmen budaya dan komitmen bahasa. Nah, saya sebelum saya masuk ke situ, saya ingin dulu mengajak kita kepada sejarah bagaimana Indonesia itu merdeka. Kalau saya melihat bahwa Indonesia dari kacamata pemuda, maka saya mau tegaskan bahwa Indonesia merdeka itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Kenapa? Karena ibaratnya ini organisasi, musdahnya itu Sumpah Pemuda. Musdahnya itu Sumpah Pemuda, kemudian pelantikannya itu 17 Agustus 45. Karena kenapa? Karena Indonesia tidak akan bisa proklamirkan sebagai negara. Tidak bisa dilantik kalau tidak musdah. Ya, kalau tidak ada persiapan yang matang yang sudah dilakukan. Nah, sekira apa yang termasuk dalam ikrar itu, berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, itu sekira proses disitulah awal dan proses Indonesia terbentuk. Bayangkan saja tadi bahwa ada 13.000 lebih pulau itu menyatukan diri. Ada seperti kita kenal bahwa ada Jong Islamic Bond, ada Jong Celebes, Jong Japa, itu kan mereka berkumpul kemudian memproklamirkan ini berbangsa, bertanah air satu, berbahasa satu. Ini saya kira konsep yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat sejarah-sejarah dunia, tidak ada negara yang sematang Indonesia ini mempersiapkan kemerdekaannya. Bayangkan saja 28 ke 45. Memang proses untuk menjadi negara yang diakui negara memang memerlukan proses. Ketika diikrarkan Sumpah Pemuda, maka tentu bukan stop di situ saja usaha para pemuda pada zaman itu. Berarti mereka mengutus diri, membawa diri kemana-mana keluar untuk melakukan hubungan diplomatik bahwa kami sudah berbangsa satu, kami sudah bertanah air satu, berbahasa satu. Nah, sehingga dengan adanya Sumpah Pemuda ini, bahwa bahasa yang ada di Indonesia itu cuma bahasa Indonesia. Bayangkan saja, bahasa yang ada di Sulawesi saja ini ada yang menyinggung pada suku lain, tapi tidak. Jadi makanya komitmen berbahasa dan berbudaya itu memang harus dipahami secara baik. Karena kenapa? Jangan karena perbedaan budaya kita, jangan karena perbedaan bahasa kita itu justru merenggangkan, tetapi ya seperti yang disampaikan tadi bahwa harusnya itu menjadi alasan kita bersatu karena kita berbeda. Saya tahu bahwa Muhammadiyah dari dulu itu kan punya konsep tajdid, ingin memberantas TBC yang konon katanya itu di budaya. Nah, bagaimana menjawab? Kalau tadi kan masalah gereja, ini sekarang budaya dari kacamata Pemuda Muhammadiyah. Silakan. Iya, saya kira apa ya? Kalau TBC saya kira hari ini semakin banyak kalau penyakit ya. Iya. Dan harus memang diberantas. Harus memang diberantas. Tetapi kalau di awal-awal Muhammadiyah itu didirikan memang karena melihat bahwa masyarakat kita itu memang belum memahami Islam secara utuh.
bahwa ada saja budaya mungkin yang karena mereka masyarakat kita tidak paham, makanya ya itu dulu harus masuknya pelan-pelan, memberikan pencerahan, makanya tajdid itu. Tetapi kalau untuk konteks hari ini, saya kira masyarakat kita dengan adanya kemajuan teknologi hari ini itu tercerdaskan dengan sendirinya, sehingga kalau kami khusus di Pemuda Muhammadiyah, maka arah perjuangan kita ini adalah pada wilayah kebangsaan. Jadi alhamdulillah kami didudukkan bersama saudara saya, sahabat saya dari Ansor, bahwa harusnya kita ini duduk bersama untuk membincang. Sudah berapa sering Anda duduk berdua begini? Kalau untuk duduk secara resmi ya. Oh iya, ini baru pertama kali. Oke. Kemena untuk semua. Cocok ini. Dan kami sangat berterima kasih sudah difasilitasi. Saya bicara budaya lagi nih, saya kejar Anda. Ada enggak budaya-budaya kita memang lokal wisdom, kearifan lokal kita di Pulau Alimandar secara khusus ini yang memang dari kacamata Bapak itu bertentangan dengan syariat yang masuk dalam kategori TBC itu, yang harus dimusuhi, harus dibasmi. Kalau secara kasat mata ya, kami secara bisa dekat ya. Saya secara pribadi memang melihat bahwa mungkin di daerah pelosok sana masih ada yang belum memahami, karena mungkin jangkauan untuk teman-teman, untuk dai-dai kita, ustaz kita untuk memberikan pencerahan kepada mereka mungkin belum tetapi lagi-lagi tadi bahwa ketika kita melihat kemajuan teknologi hari ini, saya kira masyarakat akan tercerdaskan dengan sendirinya. Dan juga bukan cuma Muhammadiyah saja yang hari ini untuk konteks hari ini, masih banyak organisasi lain yang juga terlibat dalam proses itu. Baik, saya kembali ke Pemuda Nahdlatul Ulama. Ini kaitannya dengan isu-isu lokal kepemudaan kita di Pulau Alimandar dalam wacana untuk menyuntikkan semangat kepemudaan di Pulau Alimandar. Apa kira-kira muatan-muatan dari Sumpah Pemuda ini yang bisa ditarik benang merahnya sebagai spirit untuk anak-anak muda kita di Pulau Alimandar? Silakan. Oke. Saat ini tidak bisa dipungkiri kita berada di dalam era keterbukaan, di mana hampir semua informasi itu tidak ada batasnya. Ruang lingkupnya itu hampir begitu mudahnya diserap informasi antara negara satu ke negara yang lainnya, budaya satu dengan budaya yang lainnya, sehingga tantangan anak muda saat ini adalah itu kalau dia tidak mampu menjaga identitas kebudayaannya, dengan sendirinya akan terkikis dengan berbagai informasi-informasi yang masuk melalui media-media mainstream maupun yang non mainstream. Sehingga saya mengajak kepada anak-anak muda, jadikan teknologi saat ini itu bagian daripada al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidis aslah. Artinya kita menerima informasi-informasi dari luar yang baru untuk pengembangan karakter kita, tetapi itu tidak serta-merta mengikis kebudayaan kita sebagai warga orang Mandar. Artinya kemandaran kita tidak hilang dengan berbagai informasi-informasi yang ada di luar. Kita harus bangga dengan identitas kemandaran kita. Kita harus memperlihatkan keluar, justru kita menjadikan teknologi informasi itu tersebut untuk menyebarluaskan identitas kemandaran kita ke luar tersebut. Gitu. Oke, saya ke Pemuda Muhammadiyah. Isu lokalnya Polman ini, anak muda kita, suntikan dari spirit Sumpah Pemuda. Kan banyak nih, ada kenakalan remaja seperti sosial media tadi, seperti pergaulan bebas dan seterusnya. Kalau saya sih melihat narkoba, bahwa ini kan kita harus memahami bahwa bukan cuma tugas pemerintah untuk dalam proses pembangunan di daerah kita. Nah, pemuda juga harus terlibat aktif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, kalau kita melihat bahwa kita tidak bisa nafikan bahwa narkoba di daerah kita ini masih sangat kuat dan juga
isu-isu sosial lain kayak pergaulan bebas. Nah, ini kan masalah yang sangat serius juga untuk kita lirik. Makanya kita berharap kalau memang kita peduli dengan daerah kita, harusnya kita menghadirkan di ruang-ruang sosial, ruang-ruang masyarakat ini untuk melakukan pembinaan kepada generasi kita. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkin tingkat pemahaman mereka juga tidak memahami bahwa hal itu memang atau mungkin lingkungan yang tidak kondusif. Iya, yang kondusif. Tidak ada lingkungan lain. Tidak ada lingkungan lain tempat mereka untuk bereksplorasi. Sehingga ketika teman-teman aktif, para aktivis ini aktif mengajak mereka untuk berkontribusi positif, insya Allah hal-hal ini bisa dilakukan. Intinya adalah mari kita teman-teman pemuda aktif di ruang-ruang sosial, ruang-ruang masyarakat, memberikan mereka kegiatan. Insya Allah mereka minum narkoba, pergaulan bebas itu pasti mereka. Senada dengan itu saya ingin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang disiapkan oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah untuk kemudian melakukan kaderisasi, mencari atau menghadirkan anak-anak muda kita ini untuk dibekali dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ada enggak program-programnya Pemuda Muhammadiyah? Kalau untuk program ya pernah itu, tapi itu menjadi program secara pribadi dari saya. Saya pernah mendirikan sekolah alam, tetapi mungkin karena masih solo karir belum bisa sehingga itu hari ini belum berlanjut. Kalau bentuk kaderisasinya, bentuk kaderisasinya itu di Pemuda Muhammadiyah itu kami melakukan perekrutan dengan Baitul Arkam. Baitul Arkam, jadi kami melakukan sehingga siapapun mau bergabung kami welcome aja. Walaupun dari pemuda Oh, no problem. Okay. Artinya kan kalau konsep melihat dari konsep kita ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi walaupun dari Pemuda Muhammadiyah bisa masuk ya di Baitul Arkam. Insyaallah siap. Oke, siap. Saya Oke, Ansar ya. Jadi kaderisasi yang kita lakukan setidaknya memuat 3 aspek yang kita doktrin kepada anak-anak muda yang ingin bergabung. Pertama terkait tentang kebangsaan, pemahaman tentang kebangsaan. Kedua pemahaman tentang keislaman. Yang ketiga itu terkait tentang kepemudaan itu sendiri. Nah, ketiga doktrin ini kita coba tanamkan kepada calon-calon kader Gerakan Pemuda Ansor, bahwa untuk menjadi seorang kader Pemuda Ansor, komitmen kebangsaannya itu sudah tidak diragukan lagi. Untuk membangun menjadi kader Gerakan Pemuda Ansor, komitmen keislaman yang dimaksud di sini adalah Islam wasatiyah, yang mana mereka harus saling menghargai antara perbedaan satu dengan perbedaan yang lainnya, tidak lalu kemudian saling menyerahkan karena perbedaan aliran. Yang ketiga ya terkait tentang kepemudaan. Nah, beberapa tahun terakhir ini kita Gerakan Pemuda Ansor kegiatan pasca kaderisasi terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melatih kreativitas teman-teman. Misalnya ya, beberapa tahun lalu kita lakukan pelatihan jurnalistik. Karena di Gerakan Pemuda Ansor itu dari berbagai macam latar belakang, mulai dari yang tamatan S1, S2, S3 sampai yang sama sekali tidak pernah sekolah, patah pensil. Semua kita rekrut masuk ke dalam, sehingga kita harus betul-betul mampu meramu kegiatan-kegiatan apa yang mestinya kita lakukan. Saya lupa tadi tanyakan, berdasarkan datanya ada berapa anak-anak muda kita yang bergabung di GPANSOR? Sejak kaderisasi masa saya tidak mampu menghitung sebelum saya. Itu sejak tahun 2015 kurang lebih 800-an. Kalau Pemuda Muhammadiyah? Kalau di kami ya terus kan ini kan ada kader lanjutan dari IMM dengan kalau kami mau menghitung ya mungkin ada sekitar 200-an. Boleh enggak kalau Pemuda Muhammadiyah masuk di Gerakan
Boleh. Boleh, sangat boleh. Ini komitmen mereka. Komitmen mereka ini. Komitmen persatuan keberagaman. Ini bagian daripada komitmen keberagaman. Oke, asik. Oke. Terakhir, untuk pertanyaan terakhir untuk Anda berdua. Jangan ketawa deh. Mungkin ada ya. Oke. Mungkin ada Ini saatnya menggobok-ngobok ini dua. Terakhir ini apa pesan Adinda berdua sebagai perwakilan dari organisasi terbesar Islam di Nusantara, baik dari NU maupun Muhammadiyah, untuk adik-adik kita, untuk para pemuda di Pulau Limandar secara khusus dan Indonesia secara umum. Apa yang ingin Anda sampaikan berdua tentang komitmen Sumpah Pemuda ini untuk mereka? Saya ke Muhammadiyah dulu. Silakan dirapatkan. Baik, jadi hampir saya lupa bahwa menurut pengamat bahwa di tahun 2034 itu kan Indonesia mengalami namanya bonus demografi. Iya, betul. Sehingga ketika angkatan muda kita ini tidak produktif, maka itu istilahnya negara kita bangkrut. Maka olehnya itu kami mengajak kepada semua teman-teman pemuda, mari kita aktif di masyarakat, mari kita aktif di beberapa aspek lingkungan masyarakat ini untuk menghadirkan diri. Banyak ruang yang masih kosong. Contohnya dengan kemajuan teknologi hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak ya, bahkan kalau saya mau bilang, saya minta maaf, di pemerintahan itu juga sangat keteteran dengan adanya kemajuan teknologi ini, hampir semua beralih menjadi digital. Nah, ketika teman-teman pemuda tidak melakukan mengisi ruang itu, maka jangan sampai negara kita ini tidak mampu di 2034. Olehnya itu, ya saya ingin tegaskan bahwa lihat kamera. saya ingin tegaskan bahwa peradaban butuh pemuda. Iya. Peradaban butuh pemuda. Kalau tidak ada pemuda, peradaban tidak akan berjalan dengan baik. Oke, saya ke pemudanya Ansar. Tiba-tiba saya teringat satu mahfuzat, alaisal fata man qala hadza bi walakin al fata man qala anaza. Asik. Pemuda itu bukanlah mereka yang selalu membanggakan keturunannya. Saya adalah anaknya ini, saya adalah keturunannya ini dari darah biru apa segala macam. Pemuda itu mereka yang mampu bangkit dan mengatakan, sayalah pemuda, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Sehingga pemuda hari ini harus bangkit mengisi ruang-ruang pemerintahan untuk membantu pemerintah kita menyelesaikan problem-problem yang ada saat ini. Jadi pemuda hari ini adalah mereka yang mampu berkuasa di masa depan. Asik. Sahabat-sahabat Kemenang Polman, inilah akhir dari perbincangan saya dengan dua pemuda energi kebanggaan Kabupaten Pulau Limandar Provinsi Sulawesi Barat ini. Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Potret masa depan bangsa kita itu akan terlihat dari pemuda hari ini. Karena anak muda hari ini, pemuda hari ini adalah persiapan pemimpin di masa yang akan datang. Jangan pernah berharap bahwa bangsa kita akan maju di masa yang akan datang bila hari ini anak-anak mudanya di luar daripada apa yang kita harapkan bersama. Kalau mereka berdua ini seperti ini semua modelnya, saya yakin bangsa kita akan besar dan maju di masa yang akan datang. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.